Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita menikmati kehidupan. Allah hidupkan kita setelah dimatikan semalam. Alhamdulillah. Tapi ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah. Semoga ketika kembali penuh dengan amal soleh dan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jualah sampai kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 105 balik. 6 balik ya? 106 balik. Kemudian kita bersalawat, berkirim salam untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Wa qalu dan qalu, mereka berkata, ittakhadallahu walada. Ittakhadha tu mengambil, Allah walada anak. Jadi Allah punya anak. Subhanahu maha suci ia akan hal-hal yang seperti itu. Bahkan lahu miliknya lah ma fis samawati, ma apa saja, fi di samawat, langit-langit, jamak dari sama, as-sama jamaknya samawat, wal ardi, dan apa saja yang ada di bumi punya Allah. Kullun semuanya, lahu kepadanya, qanituna berkunut. Semuanya berkunut kepada Allah. Kalau menurut Imam Qurtubi, fihi khamsu masail, dalam ayat ini ada 5 perkara. Yang pertama adalah wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata, ini wa hadza ikhbaru anin nasara fi qaulihim. Ini merupakan berita atau kabar, informasi dari orang Nasrani, orang Nasara. Menurut mereka Al-Masihu ibnullah. Al-Masih gelar dari Nabi Isa, dari Masaha Al-Masih, artinya yang punya kelebihan dengan sentuhan. Di Nabi Isa cukup sentuh saja, itu penyakit yang ada di tubuh orang jadi disembuh. Disentuh yang mati jadi hidup. Keluar dari fijaibika, dari saku keluar. Jadi dengan sentuhan, itu Al-Masih, kemampuan yang diberikan oleh Allah dengan sentuhan. Dajjal pun setiap sholat kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min fitnati masihi ad-dajjal. Fitnati masih itu berarti Dajjal itu kalau sempat bersalaman je Dajjal itu lebih itu mah. Lah terpedaya itu. Makanya jangan asa-asa salaman, apalagi kini kan. Nah, kalau kini ya deko salaman. Al-Masih sentuhan. Nah, itu disebut Al-Masihu ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Wa qila anil yahud,
Itu kan qalu, mereka berkata. Siapa qalunya? Siapa yang berkata? Yang kedua dikatakan anal yahud fi qaulihim. Yang berkata adalah orang-orang Yahudi. Uzair ibnullah. Katanya yang anak Allah itu adalah Uzair. Waqila an kafaratil Arab. Pendapat yang ketiga mengatakan qalu itu mereka yang berkata itu siapa? Orang kafir Arab. Al malaikatu banatullah. Malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Jadi kalau menurut orang Yahudi Uzair anak Allah. Orang Nasrani Al-Masih anak Allah. Menurut orang kafir Arab dulu malaikat anak Allah. Jadi ini tentang wa qad jaa mithla hadhil akhbar, ini berita-berita, informasi-informasi tentang anjahlatil kuffar, kebodohan orang-orang kafir. Lebih rinci nanti akan dijelaskan di surah Maryam dan surah Al-Anbiya. Jadi poin pertamanya waqalu, siapa yang mengatakan ittakhadallahu walada. Itu diantaranya dia mengucapkan yang semisal, yang seumpama ungkapan Allah menjadikan anak, Allah punya anak itu. Terus kata Allah subhanahu ballah subhana al-ayah. Menurut Imam Bukhari ada satu hadis dari Ibnu Abbas anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, berarti hadisnya hadis qudsi. Kalau Al-Qur'an lafaz makna dari Allah. Kalau hadis qudsi makna dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi, Allah yang berfirman. Apa kata Allah? Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dzalik. Itu anak cucu Adam itu berbohong atas diriku, mendustakanku. Kadzdzabani, berbohong, melakukan pembohongan publik. Wa lam yakun dzalika, tidak pantas itu. Wa syatamani wa lam yakul lahu dzalik. Tidak hanya membuat kebohongan, tetapi juga mencaci aku, menghina aku. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun pembohongannya terhadap aku adalah faza'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Pembohongannya adalah mereka menyangka aku tidak mampu untuk mengembalikannya seperti sedia kala. Jadi menurutnya ketika lah mati ya Wak, ya udah mati aja, jadi tanah selesai. Yang katanya dari api dibakar dah selesai. Tidak ada hari berbangkit. Di sejumlah ayat Allah jelaskan, bahkan ada orang yang diperlihatkan oleh Allah ketika meninggal hidup balik, dimatikan oleh Allah kemudian hidup balik. Makanan yang nyobawa lam yatasanna, tidak dimakan oleh tanah, balik. Allah Maha Kuasa. Kalau ada yang mengecian namun nak kuasa sebagaimana engkau kami ciptakan, nanti akan dikembalikan model tujuh. Mampu kami, kata Allah. Yang ketika ada yang mengecian Allah tidak kuasa, tidak akan mungkin ada hari berbangkit, maka itulah pembohongan atas diriku. Fa amma syatmuhu iyaya, adapun cercaannya, hinaannya terhadap aku adalah fa qauluhu li walad. Ia mengatakan aku punya anak. Itu sama dengan menghina Allah, ejek Allah. Fasabbahani, maka maha suci aku an attakhidhu sahibah aw waladan, untuk aku jadikan, maka aku bersuci dari punya istri dan punya anak. Tidak mungkin Allah punya istri, tidak mungkin Allah punya anak. Imam Ibnu Katsir menjelaskan rinci tentang hal itu. Bagaimana mungkin orang ya Allah yang menciptakan, terus anaknya kualitasnya sama aja makhluk gitu. Terus punya istrinya makhluknya loh gitu. Itu tidak masuk akal gitu. Subhanah, maha suci Allah. Yang ketiga, poin dari Imam Qurtubi, subhanahu maknahu at-tabri'atu wa tanzihu wal muhasyah. Allah tentu subhanah. Ketika kita mengatakan subhanallah, berarti maha suci Allah dari perbuatan yang mereka sangkakan. Min qaulihim ittakhadallahu walada, maha suci Allah, Allah berlepas dari Allah menjadikan anak,
Allah punya anak. Bal huwallahu ta'ala wahidun fi zatihi. Bahkan Allah itu satu, esa fi zatnya, dalam zatnya. Ahadun fi sifatihi, ahad juga dalam sifatnya. Zatnya, sifatnya. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Fayahtaju ila sahibah. Kalau melahirkan harus butuh istri, ya kan? Harus butuh pasangan. Anna yakunu lahu walad wa lam yakul lahu sahibah. Bagaimana mungkin dia melahirkan, punya keturunan, dia tidak punya istri. Wa khalaqa kulla syai'. Allah yang menciptakan segalanya. Walam yulad, ia tidak juga lahir dari seorang ibu. Fayakunu masbukan, berarti ada sebelum daripada Allah. Padahal wal awwalu wal akhiru, Allah yang pertama, nanti Allah yang terakhir. Wa zahiru wal batinu. Amma yaqulu zalimuna wal jahiduna uluwan kabira. Begitulah orang zalim, orang-orang yang menentang Allah, sombong, mengatakan Allah melahirkan, Allah adalah anak, seorang anak. Subhanallah, Maha suci Allah akan sifat-sifat yang seperti itu. Ballahu ma fis samawati wal ardi. Bahkan Allah punya apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Maksudnya lah dakhil fi jumlatil samawati wal ardh, termasuk di dalamnya. Berarti kalau disebut anak, itu anak juga bagian dari apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Maka Allah berlepas diri, bara'atullah nasu. Itu yang ketiga. Poin yang keempat, la yakunul walad illa min jinsil walid. Kalau punya anak berarti pasti sejenis dengan ayahnya. Ada anak manusia tapi lahir anak jin. Nah, ada anak jin pasti anaknya jin lah. Nggak di luar logika kalau jin punya anak manusia, kecuali dalam dongeng-dongeng. Tapi kalau jin pasti anaknya jin juga. Kalau manusia anaknya manusia aja. Jadi kalau melahirkan sesuatu pasti sejenisnya. Fa kaifa yakunu lil haqqi subhanahu wa yattakhidha waladan min makhluqati. Bagaimana mungkin anaknya dari makhluknya? Wa huwa la yushbihu syai'. Tidak bisa menyerupai sesuatu. Nah, jadi ballahu ma fis samawati wal ard fal waladiyatu taqtadil jinsiyah wal hudus. Adapun kalau melahirkan anak pasti butuh jenisnya apa, kelaminnya apa. Terus wal hudus berarti ada hal yang baru. Wal qadam yaqtadil wihdaniyati was thubut. Padahal Allah itu wihdaniyah, satu, hanya satu dan selamanya. Fahuwa subhanahu al-qadimul azaliu al-wahidu al-ahad al-fardu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah jelas, Allah hanya esa, Allah tempat bergantung, tidak lahir, tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Thumma inna nubuwah tunafir riq wal ubudiyah ala ma ya'ti bayan. Nah, lebih lanjut nanti akan dijelaskan di surat Maryam. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, kullun lahu qanitun. Kau sesuai judulnya. Sadonyo berkunut. Semuanya berkunut. Apa maksud kunut? Al-qanituna, maksud dari kunut itu adalah yang pertama muti'una wa khadi'una, taat dan tunduk. Itu kunut tuh. Di makna kunut tuh, qanitun yang disiko semuanya berkunut. Maksud besar berkunut kok apakah kunut selesai subuh atau kunut nazilah. Dasar kata makna kunut kullun lahu qanitun adalah muti'una, taat. Itu yang kunut. Wal qanituna wal qanitatu dalam ayat lain. Jadi kunut makna di sini qaf nun ta, muti'una, orang-orang yang taat. Semuanya taat, semuanya tunduk. Fal makhluqat kulluhu taqnutu lillah. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Apa saja? Sabilah batu, bahkan patang kajiannya batu pun ada yang takwik karena Allah, jatuhnya dari
dari ateh bukit. Wa minha, ada yang keluar air dari batu tu, mengalir ke sungai. Ada yang merembes air. Ada yang yahbitu min khasyatillah, jatuh karena takut kepada Allah. Itu batu itu. Ketika menjelaskan tentang sifat orang Yahudi, thumma qasat qulubuhum qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati kalian mengeras seperti batu. Bahkan asyaddu qaswah, lebih keras dari batu. Batu saja, fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu saja yang kareh di keluar batu itu mengalir sungai. Batu saja yang kareh balahnya keluar merembes lo air. Masih bisa, tapi kalau hati yang kareh itu penjelasannya dah lewat. Nah, semua makhluk itu patuh kepada Allah. Manusia pun harus patuh. Ai takhda wa tuti'. Tunduk dan patuh. Wal jama'atu kunutuhum fi zuhuri sin'ati 'alaihim wa fihim. Jadi sejak diciptakan harus tunduk. Jadi ketika tidak tunduk berarti keluar dari garis seorang makhluk, seorang hamba Allah. Fal qunut ta'ah. Qunut itu artinya ketaatan. Qunut juga artinya sukut, diam. Wa minhu qaulu Zaid bin Arqam, kunna natakallam fis shalah. Kami dulu pernah berbicara saat salat. Yukallimu ar-rajulu sahibahu ila janbihi hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Jadi sahabat dulu ada juga yang mengecek sebelah. Geser stek, kira-kira bahasa apa? Geser stek ranggang mana? Ada yang berbicara saat salat, fa amarna bis suqut, maka Allah turunkan surat ayat qumu lillahi qanitin. Maka qumu, berdirilah dalam salat tapi diam. Fa amarna bis suqut wa nuhina 'anil kalam. Diam dan dilarang untuk berbicara. Ini bisa ditemukan di kitab Nailul Autar. Wal qunut as-salah. Qunut juga bermakna salat. Jadi semua makhluk mesti salat, berdoa kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah. Kullun lahu qanitun aw yaumal qiyamah. Pada hari kiamat besok semuanya akan tunduk. Bahkan dalam surah An-Naba, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Tidak ada yang berbicara besok. Berarti di akhirat besok pas di padang mahsyar walaupun rami tidak ada nan berbicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali yang Allah izinkan baru bicara. Baru banyak orang tidak ada yang berbicara. Memang tidak bisa bicara kecuali yang pakai yang diado izin bicara ngecek lah. Bahkan kalau dalam surah Yasin dikunci gitu. Dikunci mulut. Yang bicara apa? Tangan, kaki jadi saksi. Nah, jadi walaupun kan ada tuh kalau anak-anak biasa di sekolah tanya tuh, Pak, awak aja bikuan 30 orang, ibu ya sekal lokal Pak. Besok dia kerewat tuh. Ada anak-anak yang bertanya model itu. La yatakallamuna, ada bicara illa man, semuanya qanit, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Nah, yaumul qiyamah. Kullun qaim bi syahadah annahu abdun. Menurut Imam Al-Hasan, semuanya qaim bi syahadah, bersyahadat bahwa Allah lah yang patut disembah. Semuanya makhluk. Nah, secara bahasa asluhu al-qiyam. Qunut itu artinya berdiri atau menjalankan. Afdalus salah, kau dari hadis Nabi, afdalus salah tulal qunut. Sebaik-baik salat adalah yang panjang kunutnya. Apa arti kunutnya? Qiyamnya, berdirinya. Berarti semakin lama tagak semakin baik salatnya. Apalagi kalau surang. Kalau berjamaah di rasu-rasuan. Kalau laman dahem di belakang orang. Pak ya, jadi imam kau di muka telinga urusnya. Riang rasan. Laman dahem orang belakang taruh aja lah. Walaupun sangat naik lah nya, 5 ayat lah nya, tapi lah orang di belakang. Itu kode. Tapi kata Allah, kalau sahabat dulu kan jantan nyolah tak biasa jo Nabi. Dia tak dulu dan berani Nabi panjang di belakang kan. Nabi salat.
Kalau awak jemaah tu imam harus memperhatikan jemaah. Kecuali lah do kesepakatan ko panjang kunut. Jadi kunut tu berdiri lama salat. Afdhalus salat terbaik adalah yang panjang, yang lama berdirinya. Fal khalqu qanituna, semua makhluk kunut, artinya qaimuna bil ubudiyah, mereka beribadah kepada Allah imma iqraran wa imma yakunu ala khilafi dzalik, baik secara diikrarkan maupun tidak. Pokoknya semua orang, semua makhluk tunduk kepada Allah. Hewan, tumbuhan patuh sama Allah. Tidak ada yang ngeyel. Harusnya begitulah makhluk, begitulah hamba Allah. Bagaimana mungkin akan tidak patuh kepada Allah yang magi rezeki inyo wa yarzuquni, ia yang memberiku rezeki, wa yu'afiyani, ia yang membuatku sehat. Terus awak nak mau beribadah kepadanya. Kan aneh itu. Inyo yang magi rezeki, inyo magi sadonyo kehidupan. Terus awak nak patuh kayaknya. Jadi kullun lahu qanitun, kata Allah, walaupun itu berupa informasi, semuanya kepadanya qanituna, berkunut, tunduk, patuh, taat. Kan informasi itu. Tapi kok aware, awareness dah. Itu hati-hati ya, hati-hatiannya kok suruhan suananya. Dan sampai sebaliknya. Maka posisi kita sebagai hamba Allah, jadilah hamba Allah yang baik, yang kunut, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Semoga nasakinekku bermanfaat. Insyaallah. Wa qalu takhadallahu walada. Orang Yahudi, Nasrani, orang-orang yang kalau sikut dijelaskan oleh Imam Qurtubi, al-jahlatul kuffar, orang-orang kafir yang ya karena kebodohannya, karena ilmu nak sampai ke inyo. Inyo katakan Uzair anak Allah, Al-Mas Isa anak Allah, malaikat anak Allah. Bagaimana mungkin subhanah, maha suci Allah akan hal-hal seperti itu. Bahkan Allah yang punya langit-langit, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi punya Allah. Bagaimana mungkin perbuatan model itu bisa kita lakukan, mengatakan Allah punya anak segala macamnya. Allah melahirkan keturunan, punya keturunan, atau Allah dilahirkan. Subhanallah, maha suci Allah akan hal itu. Kullun lahu qanitun, harusnya semua harus berkunut, semuanya harus tunduk patuh kepada Allah. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Untuk orang tua kami yang sudah tiada, ya Allah, khusus kepada mereka, ampuni dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum, beri rahmat mereka. Waj'alil jannata mathwahum, jadikan surga tempat mereka. Hindarkan mereka azab kubur, azab neraka. Pertemukan kami nanti di surga firdausmu, ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka, husnul khatimah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah. Ya Allah, untuk saudara kami yang punya hajat, punya kebutuhan, punya keinginan yang baik, yang bisa mendekatkan mereka kepada Engkau, ya Allah, penuhi ya Allah, penuhi ya Allah. Untuk saudara kami yang sakit, ya Allah, sehatkan ya Allah, jauhkan kami dari mara bahaya. Allahumma afina fi jasadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.